Akhirnya, kami telah menyelesaikan perjalanan selama 180 hari mengelilingi daerah Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang saatnya kami untuk menyetir kembali menuju ke tempat awal perjalanan ini dimulai. Mobil kami menyeberang dari Pulau Sumba menuju ke Pulau Lombok menggunakan kapal Dharma Lautan Utama. Dan sebelum lanjut lebih jauh lagi, kami singgah sebentar di Pulau Bali sembari bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me. So just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Hai, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan. Jadi kita lagi di Bali dan ini episode untuk yang cukup tidak jelas dan kita bertemu dengan kawan lama. Mau peluk Riana segan? Iya, aduh cantik. Jadi topik hari ini adalah kita akan sedikit bernostalgia tentang awal mula ya Jajago mulai jalan. Dan ada yang nanya, kok Kapolri collab sama si Kiss atau si Om Bimo keluarga Cikidot? Yes. Banyak request dan inilah episodenya, cuman tanpa si Om Bimonya. Ya tolong kau bully si Om Bimo. Jangan lah, sekarang udah ada AI. Udah ada AI yang munculkan Om Bimo di sini. Jadi beliau tidak ikut, kita akan gibahkan beliau. Dan kali ini kita akan sedikit cerita-cerita ya tentang kisah pasangan suami istri yang keliling Indonesia. Alright, Season 2 ini kita akan mulai bahas sambil makan. Lanjut. Go. Dan jadilah kita di sini berubah tempat tiba-tiba ya. Jadi ini bukan podcast ya, ini adalah temannya ngomong bodoh. Ya, kita nostalgia lah. Nostalgia. Kita akan ngomong ya tanpa harus segmennya apa, tanpa harus aku interview dia. Karena nanti akan ada 2 part. Jadi part 1 di sini, part 2 di sana. Keliling Indonesia santuy. Munculkan sedikit. muncul sedikit. Dan Editor kita agak tidak susah. akan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kita akan gunakan bahasa daerah masing-masing. Oh, centuk. Wah, ini. Termasuk sedikit bahasa ciu-ciu. Iya, gitu ya. Bahasa Riau. Oke, jadi sebelumnya ya kita perkenalan dulu. Ini adalah Kiss ya, keliling Indonesia Santuy. Kita ketemuannya itu adalah sebelum Jajago mulai full time keliling Indonesia. Benar. Mereka baru mulai jalan. Kita ya. Di 2020 ya kalau nggak salah ya. Ketemu di Bali. Di Lombok kan kalian pakai motor kan? Betul. Nah, jadi mereka tuh udah ada planning tuh mau beli Bambang ya. Bambang, ya. Aku masih ingat banget tuh kita di penginapan, di halamannya kita desain kayak gini mobilku nanti sen, ada gitu. Iya. Tapi mereka asik sih. First Iya. impression lihat mereka kayak gokil. Emang cocok namanya mereka tuh Jajago gitu. Jalan-jalan gokil. Emang gokil banget orangnya. Aku mau tahu yang pertama nih. Jadi pas kami ketemu kalian, kami tuh habis selesai motoran yang kita keliling Lombok ya. Benar. Kemudian aku lihat kayaknya pakai mobil seru tuh mereka. Nah, aku mau tahu dulu di zaman kalian itu kalian tuh masuk bulan keberapa sih yang masuk ke Bali itu? Kita jalan tuh di bulan 6 2020. Kami mulai dari Sabang kan? Oh iya. 9 bulan, kayaknya 2021 atau 2022 kita ketemu. Iya, kita Oke, ketemunya. oke. Iya. Kalian tuh mulai dengan budget berapa? Di tabunganku ya, itu Ya. 60. 60 di Diana. Iya. Masa iya sih kok tipu kok nih? Di tabunganku kamu punya, dia punya 40 kalau nggak salah. Jadi Miskin kami kali aku di 100. mata kami. Oh, total 100. Iya. Masa sih? Dia Soalnya lebih kaya. kenapa dia lebih miskin? Karena semua duit dia itu dia save untuk sepatu-sepatu yang mahal dia. Aduh mati kita. Dulu dia itu sepatu futsal 1 lemari. Koleksinya gila. Dan itu satu harga sepatu itu di atas 3. Dia. Saking Dia sehobi kaya. itu. Dia kaya Sehobi. dulu. Iya makanya aku jatuh cinta sama dia rupanya. Tabungannya. Tapi nggak mungkin lah orang pajak nonton nih kan? Bisa di Itu dulu sih agak kaya Enggak lah. lah, ya. Tapi 100 itu mobil udah jadi. Udah siap jalan toh. Jadi 100 tabungan mobil buat jalan. Itu dia. Ya. Kenapa tabungannya habis ya? Mungkin dia save untuk beli mobil juga, DP segala macam kan. Jadi setauku ya, awal jalan itu
tabungan kami berdua tuh aku ingatnya 60 juta. Aku ingatnya, berarti aku salah mungkin selama ini. Ya karena kamu lihat tabunganku aja. Tabungan dia save sendiri. Jadi ini kita ngomongin soal Stone ya, mobil kami berarti pertama kali bangun waktu kami mulai keliling di Sabang itu kami habis sekitar 6 juta untuk bangun mobil. Iya. Kenapa bisa murah? Karena itu kami bangunnya sendiri, hanya dibantu satu tukang. Iya. Makanya Kami cari jadinya ya segitunya gitu. Dan bagi kami itu oke lah. Karena awal kami pikir, ini penting jalan dulu lah gitu daripada nunggu bagus dulu baru jalan itu nggak akan berhasil. Kami pikir seperti itu. Jadi ya Kayak udah save kami budget lah gitu. bangun dan itu masih dengan perhitungan yang salah banget. Kayu-kayu setebal mungkin, pikir biar selama mungkin kita pakai, jangan pakai kayu yang tipis biar nggak rusak. Berarti mahal di depan, jangka panjang. Iya betul, dan alhasil memang 5 Salah tahun. pemikiran sih, soalnya kemarin kita ada tanya orang untuk interior dalam itu mahal banget. Dia kayak Oh, kasih iya, meter. simple, itu udah 9 juta ke 10 juta ke 10 atas jutaan. gitu kan. Jadi buat sendiri aja lah, gampang Iya. gitu. Ekspektasi nggak sama dengan realitanya gitu. Dan Udah memang hemat jadi berat gitu. Mobil Ya, itu jadi bahannya nggak kan. berat banget di dalam memang. Tapi kan terbukti sukses juga lewat sampai kemana-mana kan? iya sih, iya. ternyata Cuman kan kasihan di mobilnya ya, Stone ya. ternyata gagal nggak gagal. Gagal nggak gagal. Masih hidup, mau aku jual lagi malahan. Oh, jadi itu penjualan sekarang. Oh gitu, karena aku pas ketemu kalian itu, tujuan aku ketemu adalah aku mau nanya sebenarnya. Karena 1 bulan tuh gitu berapa? Aku sampai catatin pengeluaran kau. Oh, Aku udah simpan HP aku sampai sekarang, saya simpan. Jadi aku catat cicilan mobil berapa, Iya. dapat AdSense berapa, pengeluaran tiap minggu berapa. Akhirnya aku dapat angka, ingat sekalian tuh 1 minggu itu hanya bisa keluarin Rp750.000. Iya, kami Dibanding sehemat itu. udah dapat semuanya, dan karena itulah aku bilang wah kayaknya kita bisa juga ya Beb. Iya. Yang paling bikin aku shock di awal-awal itu adalah ada mapren datang nganterin makanan, Iya. Nganterin apa? Kayak Bahan baku, Sembako, Kayak ya. sembako gitu, aku kaget. Kayak mereka mensupport banget kan. Iya, seru Kami banget pun ya. jalan Ternyata pula ada selanjutnya. orang yang kayak gini loh. Iya. Jadi topik Dikenal ngomong orang bodoh ya? kali ini adalah curhat bodoh. Jadi kalau anda nanya, kok format berantakan memang ya? Karena kami tidak bisa podcast ya. Tujuan awal hanyalah untuk kayak ngomong kawan lama, Iya. tahu doang nih awal mula kisah gimana. Iya iya. Nah kemudian kalau kami dulu tuh pas awal tuh aku budget tabungan 1 tahun. Jadi hidupku berapa, aku nabung buat setahun. Kalau setahun itu uangku habis, aku balik selesai. Right. Konsepnya juga sama, kami juga kayak gitu. Dari awal kami perjalanan, aku Yang bilang penting sama kalau- dia, ini duit kita kan udah hitung tuh. Misalnya kami udah budgetin sehari misalnya 100.000. Aku udah bilang sama dia, ini jalan kita tuh maksimal tuh 9 bulan. Oh, kau balik 9 bulan? Ya, Oke, itu setahun, oke. kalau nggak berjalan, kita kembali lagi ke kampung kita Balik, dan kita kerja lagi. Kerja lagi kan bisa ngumpulin uang lagi ya. Ya, dan Karena kita masih fit. Dan ya syukur alhamdulillah lah kita selama perjalanan tuh masih kebantu. Kadang-kadang ya itu ada mapren-mapren yang bilang nginap di sini aja, makan di sini aja. Gini. Dan itu kita terinspirasi, murah Beb, bisa kita jalan. Iya. Iya benar. Tapi ya menurutku untuk orang-orang yang mau mulai kayak kita lebih bagus nih perhitungan harus lebih matang. Apalagi sekarang biaya semua segala macam yang kita udah jalanin tuh besar banget, apalagi penyeberangan. Jadi bijak kok sekarang. Nggak, karena kita kan sudah itulah daripada orang mulai kayak kita, bagus kita berkasih masukan yang lebih. Rekor termurah 1 bulan habis berapa? Nggak pernah hitung sih, tapi budget kami itu kayaknya semiskin-miskin mungkin tuh di bawah 3 juta lah kalau kalian mau kayak gini gitu ya. Oh pernah di bawah 3 juta sebulan? Pernah, karena itu kayak misalnya kita banyak tuh di Kalau di Indonesia ya, kami Cie, budgetnya kalau itu di Indonesia. Ini yang iya perlu pula ya. sombong dia nih. which is Which is, iya, udah ngomong. Soalnya kami budgetnya 1 orang 50.000. Kalau makan pagi sama kami makan tuh siang malam gen. Nah, itu 25 1 orang. Berarti berdua 100 gitu. ya karena kita bangun Jadi- camper van kan, Itu udah include penginapan, bensin ya. Kami belajar di pasar, masak, sama meminimalisir pengeluaran lah pokoknya. Itulah ke Dipres banget gitu. Kalau rekor Dan kami kita bisa 3,5 di bawah 3 juta juta. 3,5 juta di Kalimantan. Ya sebulan. Itu tuh ya, rekor sebulan. cuma bisa di Kalimantan kayak. Itu yang termurah. Yang kedua, terboncosnya terbesar di mana? Iya. terus terang itu di bagian timur. Karena kayak kemarin kita ke NTT tuh. Oh iya. NTT itu aja udah ada 3 pulau besar yang harus kita seberangin. Biaya penyeberangan di sana tuh sekali nyebrang tuh di bawah 5 juta memang, tapi di atas 3 juta setauku. Kayak dari Sumbawa mau ke Labuan Bajo aja sekitar 2.800.000 kalau nggak salah. Itu modal udah Kemarin total punya kami itu dari kita kan Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Terus habis itu Alor, Alor, Sumba. Lembata, Rote, Sumba kan, 22 juta. ya itu. Wow,
Itu Kalau total juga kayak segitu. iya mungkin Soalnya tapi kan di nggak pernah bawah. total ya. Iya. Terus mungkin kami di bawah itu karena mobil kami kan lebih kecil hitungannya. Iya, mobil kalian Kita mobil kan ikut truk. Kami kategori Makanya lumayan mahal. Pickup truck ya. Iya, Hmm, truk. dan- Kalau kami yang mobil biasa. Dan kenapa kami kadang bisa lebih murah? Kadang-kadang kami kerjasama dengan penyeberangan, jadi gratis. Wih. Enggak itu sebenarnya Kasih nggak gitu. sebenarnya Orang bukan susah nih. sebenarnya bukan karena hebat, tapi karena rezeki lah. Iya, Nah, rezeki gitu. Jadi ini Nggak ada yang untuk tahu ya. pertama dulu. Kan banyak orang bilang harus tunggu kaya dulu mau jalan. Berarti Iya. tidak perlu kayak Ahmad juga bisa. Bisa kalau kalian ada niat dan kerja keras. Berarti untuk sustain uang perjalanan, satu pasti AdSense. Dua Iya. jual barang. Iya. Tiga set job. Kalau kami kan memang ada set job. Iya. Sama. Jual barang sih aku paling makelar lah, makelar-makelaran. Kalian pernah bekerja nggak sepanjang perjalanan lalu dapat uang? Kerja untuk dapat uang sih enggak, tapi kerja supaya ditinggal di rumah mereka dan makan itu ada. Contohnya nih waktu kami di Aceh, kami di kebun kopi, kami bantu jadi roasting, jadi kasir. Jadi Iya. kami tinggal di rumah di mereka dan makan, minum kopi Makan di sana. gratis. Gratis. Oke. Iya. Karena kan kalau sebenarnya kalau tinggal terlalu lama di rumah orang kan nggak enak juga. Kau tahu diri juga rupanya ya. Semenjak, tahu. semenjak sekarang tahu. Kalau kami kemarin di Lombok kita bantu ngurus hidroponik, kita dapat gaji, dapat rumah tinggal sama pinjamin motor. Iya, jadi Ya, kayak gitulah, barter, sistem barter barter kan. gitu lah ya. Iya, Betul-betul. Karena kan sebenarnya sama aja kalau mereka bayar orang juga kayak gitu. Sekarang untuk kita ngomong live update. Kalau ditanya nih, sekarang Kis di mana? Dan lagi ngapain? Planning ya ini ya dan Pertama semoga kali harusnya kita, jadi. keliling Asia kan. Kemarin tuh di Kemarin tahun setelah lalu, di 3 tahun lalu bulan. tuh sebenarnya kita keliling Asia supaya mencari referensi lebih banyak lah karena kita dari 2020 sampai 2025 keliling Indonesia. Terus terang ya, sebenarnya bosan sih enggak. Cuman jenuh mungkin. Jenuh tuh bosan sama nggak sih? Enak tahu lah Sama ya. aja sih. Ya, intinya begitulah. Beda Jadi sih mungkin artinya. jadi kenapa kita memberanikan diri keluar? Karena kita juga mau lihat tuh luar tuh seperti apa dan Cari supaya inspirasi lain-lain gitu. supaya kita dapat referensi lain karena Indonesia tuh bagus sekali, Iya. bagus sekali untuk pemandangan segala macam ya, Benar. tapi nggak bagus untuk nah itu, Apa tadi kedengaran tak? Hah? Coba ulang apa tadi? itu dah pokoknya. Nah tapi makanya kami keluar lihat cobain makanan ini itu gitu kan dan setelah keluar oh ternyata bagi kita udah dapat lagi nih keliling Indonesia Ya. tuh harus dilanjutkan dan sangat menyenangkan juga gitu. Iya. Memang Jadi kemana ganti-ganti sekarang? suasana lah gitu. Kalau planning sih kita mau ke Kalimantan ya. Ngomong lah nih, kerekam nih. Kerekam. Ke Kalimantan nih. Rekam ya Kalimantan nih. Semoga jadi. Semoga nggak Karena keturut. kalimat ini sudah pernah ngomongkan dari tahun-tahun lalu. Sebenarnya ini yang buat kami nggak ke Kalimantan tuh ada beberapa kendala. Oke. Satu karena yang pasti karena kendaraan. Ya. Kami kan pikirnya tuh Kalimantan tuh Jalan rusak. hutannya bagus-bagus kan. Hutan pasti hutan semua Sawit. gitu kan. Hutan bagus. Nggak ada kayak tambang-tambang, nggak ada sawit. Pikirnya tuh jalannya pasti agak susah segala macam. Mau menyindir ya. Oke lanjut. Enggak. Betul. Yang awalnya kami pikir, ya jalanan agak sulit lah kan. Ternyata ketemu mereka ini, pada boy ini yang buat, Kalimantan tuh bagus kok, jalannya bagus segala macem gitu. Depannya hutan semua gitu. Ya udah, makanya kami pikir mau ke Kalimantan. Dan juga murah-murah kalian bilang kan. Lalu kenapa batal Kalimantan? Ternyata lihat-lihat video-video orang Kalimantan tuh sawit semua isinya. Oh, akhirnya budget ke Kalimantan dialihkan untuk budget ke keliling Asia. Asia. Karena terus terang ya, aku pikir Kalimantan sama Sumatera tuh kurang lebih sama view-nya. Iya. Sawit. Tapi ternyata di setiap tempat tuh pasti berbeda. Benar. Vibes-nya beda. Ya, entah itu sama sawit isinya mungkin tapi tata letaknya berbeda kan. Oke. Itulah. Jadi update-nya adalah nanti mau ke Kalimantan, insya Allah. Ditekan lagi ya, Mbak ya. Iya. Nanti kami nggak pergi Santai nggak gitu ya, marah. Nanti kami nggak santai pergi nggak kayaknya. marah. Kan masih orang nanya, ini kemana aja ini kan kayak Iya. gitu loh. Iya, iya. Kalau kami Biar kan jelas baru ya. selesai dari NTT, dating inilah kita kan mulai season baru. Maluku kan? Belum tahu. Iya. Oh, belum tahu. Karena video terbit lah belum tahu kemana. Iya. Oh, gitu. Tapi yang penting kita ngomong duluan. Tapi kalau planning kalian kemana? Wah, belum tahu. Nggak boleh gitu. Berarti Jajago nih nggak ada prinsip dong. Dia namanya Iya. keliling Indonesia tapi nggak tahu mau kemana kan gitu Ini kan? kan surprise. Masa Jadi nggak ada kalau kalian planning mau sih? detail, kalian boleh cek di kolom member kita gitu loh. Iya. Kis juga Iya, sudah iya. menyimpan list pertanyaan. Aku juga dan nyimpan list pertanyaan. Kita buka list pertanyaan kita. Tapi sih aku pertanyaanku yang lebih simpel, lebih santai. Aku cuma penasaran nih. Kemarin kan kalian ke China tuh. Nah,
apa sih kendala terbesar kalian waktu kalian keluar negeri China Kok gitu? jadi bahas Cina ya kita ya, bukan Indonesia lagi ya. Udah mau mulai pindah sih. Enggak kan, itu kan perjalanan terakhir kalian karena kita ketemu itu memang sering ketemu tapi nggak pernah bahas sejauh ini gitu kan. Nah kita ketemu bodoh aja, mana pernah kita bahas soal Cuma kalau pekerjaan. kau nanya aku sekarang, apakah mau nanti ke depan keliling dunia pasti iya. Cuman bawa mobil enggak? Kenapa? Capek, Capek. mahal. Mahal, capek, Nggak efisien. sama ya. Tapi kalau kalian di endorse, di support, Oke lah Oh langsung. itu udah pasti beda ceritanya ya. Nah, cerita. Ikut kayak kita kami ya. nggak bisa memprediksi masa Kalau depan ada ya, yang ke sebelah mobil kita pasti bawa. bawa kan. Cuma itu pun dengan persiapan harus matang. Iya. Karena banyak hal tuh yang kayak di luar duga. Contoh, masalah di Indonesia cuma satu, kita penyeberangan. Iya. Ya. Kapal jalan ke tak jalan, cuaca berubah Tapi toh. kalau masalah di luar border. Border. Oh ya. Lalu banyak hal di luar perkiraanmu. Sini yang paling badai, sana tuh perang. Ya. Kau kan udah kena, Kamboja, Thailand perang. Iya, iya, iya. Myanmar betul. perang. Myanmar perang. Cuman kan penonton pasti mau tahu kan, kayak mana sih luar tuh yang menurut kalian yang waktu kalian kan nggak semua pasti kita kontenin Betul, kan. betul. Makanya aku tanya gimana sih sisi dari kayak makanya pergi ke Kamboja kan pernah kata ke polisi tuh. Ah ya, senang kau ya? Kayak mana? Enggak sih, maksudnya aku pas itu aku berdoa tuh, aduh semoga jajago aman-aman segala macam. Selamat sampai tujuan gitu ya. Sebenarnya ya untuk kotanya sih aman-aman aja sih. Secara kita garis besar kita ke sana ya. Aman. Nggak ada problem sih. Cuma kendali border, Cuma- karena dirimu tuh harus nginap lebih panjang. Gara-gara border ada butuh dokumen apa? Contoh, Ya. Malaysia, Thailand itu nggak ada biaya harusnya nggak ada Ya. biaya. Lo kau lewat dan karena aman. Ya. Jadi ada perubahan. Harus Ya. pakai surat ini, surat itu. Kayak kemarin di Thailand. Jadi yang awalnya free ya. Free. Tiba-tiba bayar, terus katanya butuh surat apa gitu. Jadinya kita menunggunya lama banget di Semingguan. di KL. Kan nunggu lebih lama, berarti cost lebih besar. Iya. betul. Oh itu kendalanya lah berarti Ya. ya. Lalu kayak Berarti nggak jual ginjal? belum. Kan enggak. kos terlalu besar ya Kalau ginjal. mau habis dijual. Jual satu dulu. Tapi minimal ada planning. Kan kita masih ada 4 ginjal. Oh iya, 4 ginjal. Dua bisa dijual. Tapi ginjal kalian masih 4? Masih 4. Oh berarti Masih dari 4. situ kita bisa simpulkan keuangan Jajago ini sangat baik. Iya, iya, Sangat sangat bagus. baik. Ginjalnya masih 4 ya. Udah Iya. selesai. Iya, Untung iya. ginjalku 3. Emang ada rencana mau keluar naik mobil? Sebenarnya kalau planning tuh udah pasti ada. Iya. Nah, ini dia. Kami dulu tuh pengen coba keliling Asia tuh pakai mobil, tapi semenjak kami nonton semua channelnya Jago, sangat mahal kan biaya keluar. Boncos. Udah, jadi kami pikir lagi lah gitu. Ya, tunggu ada endorsement lah ya. Atau ya Bisa, gimana bisa. lah pokoknya ya. Setidaknya pun walaupun kita nggak keluar pakai mobil, kita pun jalan kaki pun nggak apa-apa keluar negeri. Menurut aku efisien tuh ya, daripada kau Sangat bawa ya. mobilmu, kau sampai saat sewa. Iya, lebih murah. Simple. Sewa. Sama-sama naik mobilnya dapat. Cuma kan ada orang-orang yang memang tuh pengen bawa mobilnya sendiri keluar. Ya, beda pride-nya. Beda. Kalau kami kan minimal udah pernah coba, jadi tuh aku udah bisa kayak bandingkan gitu loh. Iya. Ya. Kalau uang tak terbatas, waktu tak terbatas Iya. silakan. Cuma kalau memang kita ngomong budget friendly, mending kau terbang kau sewa. Benar. Kayak Dan- Cina misalnya kan, daripada kau bawa mobilmu masuk ke Cina, bayar Kita hampir sewa di sana. 60 juta. Enggak sewa di sana. Didi. Lebih murah pakai Didi. Grabnya di sana lebih Iya, murah. murah banyak. Oh ya? Nah itu kami pikir gitu, kami kan udah ngelakuin 2 hal yang berbeda nih, Ya. keliling Indonesia pakai camper van dan Backpacker. keliling Asia backpacker. Ya. Kami dapat aja senangnya pas backpacker. Satu, pasti kan hemat lumayan banyak ya, jalan sini-sini. Terus kedua sehat. Kayak itu ngerasain banget tuh sehat. Jadi kau mau makan apapun di sana, abis itu kau jalan kaki sekitar 10 sampai 20 ribu langkah. Oh. Kayak gitu. Kalian pernah sampai 32.000 ya? Mantap. Rekor tuh 32 ribu langkah dalam 1 hari. Keren. Sekitar 21 kilo lebih. Lalu Patah udah kaki. pernah backpacker ke luar negeri ke Asia, tertarik nggak backpacker di Indonesia? Tertarik? Tertarik tapi nggak tertarik di luar. Iya. Kenapa? Karena kita mungkin ngerasa karena kita orang Indonesia ya. Iya. Terus kita juga tahu kan jalan-jalan di sana seperti apa, tipikal orangnya seperti apa. Dan belum ada yang maksudnya ada kereta gitu. Iya, mungkin ya sesuatu yang transportnya berbeda. Indonesia tuh nggak Transportnya belum memadai lah untuk kita hal itu. Betul. Kalau di luar kan Mungkin. sudah ada yang memadai, ada yang belum. Tapi nggak tahu kenapa kalau di luar tuh yang belum memadai kita ngerasa tertantang. Ada juga gitu, maksudnya. Iya, tertantang untuk nyobain jalan kaki aja di sana gitu. Ya sama nebeng. Nebeng, pernah kita nebeng sekali. Nebeng di Laos. Kenapa pilih Terkena Kalimantan? bahas. Kan lanjut aja nanti backpacker ke mana gitu. Aduh, kayak mana jawabnya? Aduh. Langsung aja. Aduh. Kemarin kan udah sempat ke Vietnam kan. Kok jahat sih John ya? Bisa aja lanjut ke Cina kan itu udah deket banget tuh. Ya kami terkendala visa sih. Kemarin ya itu juga apa tuh Harus namanya? balik ke Jakarta lagi kan? Oh, iya. Researchnya nggak terlalu banyak lah dulu kemarin. Ya. Ya udahlah kita pikir sebenarnya Indonesia juga pengen kita selesain gitu karena ada
kekangenan lah keliling Indonesia. Dan kenapa maksimal kemarin ASEAN tuh cuma 3 bulan, itu satu yang kita kangenin, nasi Padang. Itu kenapa yang buat kami pulang. Masakan Indonesia tuh tahu sendiri lah kan, kalau kita Itu rempah-rempahnya paling mantap. Baik sih, memang sih. Kemarin aku juga gitu sih. Ya, Kita pulang-pulang kalau kalian mau tahu tentang budget dia keliling pas di Asia, bisa nonton di channel mereka ya. Iya. Sudah di spill budgetnya semua ada di sana. Ya. bisa kalian lihat di playlistnya aja. Terus aku penasaran, tertarik sama kalian waktu ke Cina itu. Apa? Enggak, Suka maksudnya kali kau naik Cina. iya, maksudnya aku tertarik kan toiletnya ya, main kan bilang kayak itu. Oh, iya. Maksudnya hampir semuanya gitu nggak sih? Aku nggak tahu ya, ini pengalaman orang berbeda-beda sih. Ada Iya. yang katanya ada yang ketemu nggak jong, tapi di kami dari Rockit, dari Kunming sama Shanghai itu semuanya jong. Iya. Kalau kami. Nanti ada orang bilang, oh enggak kok, saya kesana tuh Iya, aman. Aku iya. selalu bilang, tiap orang kan punya pengalaman beda-beda. Iya, Di iya. tempat yang sama pun kau kena tak jong, aku kena jong. Iya. Tapi Iya. sama-sama nggak bohong ya, dia nggak bohong, kita nggak Iya. bohong. Iya, iya, mungkin Cuma pas pengalaman kami yang di sana adalah memang kena semua. Iya. Kena semua. Malah kami kena toilet yang nggak ada pintu, jadi bisa sambil lihat. Ada. Ya, ada. Alamak. Karena ingat, kalau orang turis kan dia terbang nih dari Jakarta terbang ke Beijing atau Iya. terbang ke Shenzhen. Kita kan mobilan ya dari ujungnya Oh, ke Iya. iya. Yunnan Sampai sampai ke ke ujung, atas. kan. Jadi Kenanya kita dia kena. all ada, tapi Iya, di iya. Shanghai pun ibu kota kena juga. Jadi mau Di gimana? mall aja kami masih kena kok, di mallnya Shanghai. Oh iya. sial Iya, kali ya masih kalian kena. masuk setelah orang Ya, berak. minimal ada Iya. apa-apa sedikit sama lah. Ada cabai-cabai. Cabai sedikit apa? Aduh. Kalian tahu nggak sih itu artinya apa? Oh kenapa? Oh, ya? Kenapa, Iya, kenapa? dia nggak flash? Ada 2 alasan setelah aku riset. Yang pertama adalah dulu tuh Cina kan negara yang cukup miskin, ingat nggak? Dulu kan pernah parah banget. Yang kemudian tuh dan Cina tuh adalah negara yang baik petani. Makanya dulu ada istilah kan, banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Tanah luas kita butuh anak-anak buat handle tanah-tanahnya. Oke, karena saking kebutuhannya miskin banget, butuh pupuk dan itu mahal. Iya. Tai itu adalah pupuk Pupuk terbaik. di katanya. zaman itu. Pupuk manusia jadi. Iya. Kalau aku mau cek buku sejarah, jadi zaman dahulu kali yang miskin banget, tai itu nggak dibuang, tai itu disimpan di satu buah ember. Wow. Atau dia pupuk tanah pun, tai itu nanti udah agak kering itu dijadikan sebagai pupuk lagi. Ya. Itu sampai tempat-tempat itu masih banyak gitu. Itu yang pertama alasannya itu. Kedua, ada sebuah paham yang bilang bahwa kepercayaan ngebuang tai itu buang rezeki. Oke. Anda pup, yang buang jangan Anda, yang buang orang berikutnya. Iya. Oh gitu Ini ada ta. buat teori yang cukup menarik menurut aku. Iya, Nah, iya, ini iya, kalau iya. ditarik mundur ada alasannya. Karena di zaman dahulu kala itu, jika kepercayaan orang tua turun sampai sekarang. Banyak yang bilang, oh itu hanya terjadi pada tempat-tempat yang memang bukan kota, Bukan kota ya. kampung-kampung gitu. Yang masih ada tradisinya. Kalian di mall gitu. juga. Aku Iya. ketemu sampai ke pusat kotanya juga. Tapi bisa Iya, jadi iya. tuh yang buang itu dulu orangnya orang desa. Pas lagi jalan-jalan di Bisa mall itu kan jadi. kita nggak Bisa tahu. jadi. Dan kalian datang di situ. Nah, jadi kalau mau detail ya kalian boleh cek di ChatGPT ya tanya kenapa mereka memilih kebiasaan itu. Yang Iya, versi iya. aku cuma ketemu 2 alasan yang masuk akal itu. Cuma nggak apa-apa, itu bagian dari wisata. Tau? Iya sih. Iya, iya, iya. Surprise. Bisa surprise itu wisatanya. Dari Alex, nggak kita, katanya karena orang kampung belum mengerti. Tentang sanitasi. Dan bagi mereka itu bukan hal yang aneh. Jadi Iya. Iya sih, itulah dinormalkan dari dulu sampai kamu sekarang. tuh tanya sekali dengan topik tai. Karena mungkin menurutku pertanyaan tuh salah satu hal yang itu hal yang kita buang tapi itu menarik gitu. Betul. Cuma gini, di komen tuh banyak tuh viral. Ada yang komen, macam di Indonesia enggak ya gitu kan. Aku harus ngakui juga, kita sering tidur di SPBU, kayak Iya. kita Iya. nonton Juga kan. masih ada. Ada juga kan. Itu Iya. tidak menyadar kebersihannya. Iya. Iya, cuman di kita maklumi karena kita mikir itu kan bagian pedalaman, Iya. wajar gitu ya. Karena yang bikin kita shock kenapa? Ekspektasi kita tuh pas ke Cina kan wah, pas ketemu itu kita kaget. Iya, iya, Karena iya. ekspektasi itu tahu rendah dengan kenyataan. Iya, iya. Tapi kalau kita main ke pelosok-pelosok Indonesia, ketemu nggak gitu? Ada kan? Iya, iya. Ada. Gitu. Banyak Juga sering di pom bensin. Banyak gitu. Banyak ya. Cuman kan mungkin di China sama di Indonesia bentuknya beda kali ya. Aku nggak komen sih. Kayaknya ada lagi makan bersihin aja. Agak trauma. Kau ada topik lain nggak? Kau nanya lagi Iya. dulu. Kita ketemu tuh memang setahun sekali doang, ingat nggak? Itu pun berantem. Itu mantap. Kalau kamu mau nonton yang awal-awal kita ketemu ada di episode Jago awal di Bali. Nah, ya dia telah berjam-jam tuh. Lalu dia review kayak Provinsi Jago dan kemudian dirusakin mobil aku. Iya, Kita punya bearing rusak. tanggal kan ada satu bearing tanggal tapi nggak tahu itu isinya apa. Aku masih ingat dia rupanya. Ada. Masih selamat kan? Aman. Nah, ya udah aman. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin yang menarik tuh ini sih, nextnya kalian mau kemana? Itu menarik sebenarnya, bagi kami juga menarik. betul. Iya. Nextnya. Planning kalian masa kemana gitu? Kemungkinan Maluku. Kemungkinan Maluku. Cuman ingat, ketika ini video terbit aku nggak tahu bulan apa, sekarang tuh lagi banyak musim bencana di mana-mana. Iya. Benar. Karena harusnya tuh kami dari November kemarin tuh udah ke Sumatera. Iya. Ya, itu Tapi story dia yang aku sesuai. lihat. Makanya aku penasaran kok kalian nggak pergi-pergi gitu. Iya, cuman Apa itu karena- cuman pencitraan atau nggak tahu. Iya.
Katanya memang kendala kita Indonesia cuma satu, cuaca. Iya sih. Tapi kenapa ya? Setiap kali kalian ngeplan sesuatu pasti kena bencana di sana. Sial. Kenapa ya? Sekali, bah. Ke Sumatera udah plan. Ya, Jojo gue mau ke Sumatera. Bencana alam. Kita Banjir. Kita juga sama kenanya Gunung Merapi, Lewotobi. Oh iya, kemarin NTT juga Lewotobi meletus. Terus aku masih ingat waktu kami ke Manado juga sama. Gunung Ruang meledak. Nah, Alam kenapa sama kalian tuh? bukan kami yang bilang ya, orangnya langsung jujur sendiri ya. Kenapa alam selalu begitu sama kalian? Karena tuh alam menunjukkan bahwa tuh kami menunggu kalian dengan surprise. Makanya kalian nggak boleh surprise gitu. Kalian benar-benar kaget ya. Minimal aku pernah 2 kali melihat gunung yang lagi meraung-raung tuh cuaca alam gimana aku bisa lihat. Itu lumayan. Iya. Karena semua orang punya pengalaman melewati gunung. Iya. Makanya. Tapi selama kalian jalan, pernah nggak kalian dapat bencana gitu? Kayak pas kalian lagi di satu tempat, rupanya tiba-tiba banjir, apa segala macam. Pernah nggak sih? Banjir sih nggak pernah sih. Banjir Nggak, maksudnya bencana alam gitu? Nggak parah-parah amat. Cuma kalau yang pernah langsung di depan tuh yang satu yang kakak tahu. Yes. Di Mak, Ufo. kalian lagi di situ Ya, tuh. kami lagi di sana tiba-tiba siaga 3. Wow. Kami melihat api di sana. Terus gimana kalian? Panik. Kami cuma bisa berdoa. Karena cuaca buruk, kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Nengok dia malam-malam meletus-letus ya. Wow. Terus sampai aku bilang kalau lagi tsunami aku harus lari kemana gitu. Iya, kalian harus memplanning gitu. Iya, Bang. Kendala yang paling Lewotobi lagi meletus kita Iya, lewat. kita lewat. tapi kelihatan memang. Lihat, Lagi di sana. Kami pakai drone itu lagi parah-parahnya. Kalian kemana kena ada? Nggak pernah sih kami. Sampai Tuhan mobil- selalu melindungi kami itu sih. sampai mobil kita rusak ya. Iya. Karena kemasukan debu Oh, abu. paling kita kan. kayak badai-badai hujan bukan bencana lah palingnya. Biasa lah ya. Ringan-ringan Kayak aja lah. awning terbang segala macem tuh Iya. bukan Itu hal emang yang di situ Ya, emang hujan lagi lagi. keras Kita anginnya. kena gempa buminya 2 kali. Gempa bumi dua gempa kali. bumi. Oh, gempa bumi kita pernah waktu di Lampung. Itu kita kaget Oh kali iya, sih. di Lampung. Kayak di Riau tuh kan nggak pernah tuh kayak yang gempa, tsunami kan karena di tengah-tengah kan. Benar. Tiba-tiba waktu kami explore Lampung tuh tinggal di Itu luar. betul-betul dindingnya kayak gini, Betul. joget banget loh. Joget banget. Gini goyang dindingnya. Iya. Kau tau lah kayak orang yang nggak pernah kena sesuatu itu tiba-tiba terjadi gitu kau langsung panik, bingung. Oh iya. Tapi yang hebatnya Kami dalam mereka nggak kamar. panik. Kami yang panik. Iya, satu malam tuh. Bayangkan lah, ada gempa gitu. Kami keluar, nggak ada satupun orang keluar. Ada abis itu berapa lama ada yang 1 orang keluar. Gempa, Pak. Kami bilang, iya, ada biasa gini katanya. Iya. Oh, Karena Karena di kasusnya sama kayak di apa sih Alel Bata, kebiasaan bahwa gemuruhnya apa gunung berapi. iya. Iya. Mereka terbiasa. Kayak kemarin kan kita dengar kan di NTT kan, tapi orangnya, ya itu biasa. Malah katanya kalau nggak gempa itu yang bahaya. Iya, aku bilang. Sama kayak orang lagi marah tuh dipendam-pendam terus langsung keluar. Itu kan bahaya. Makanya kalau Pendam. Harusnya ada ada gunung gemuruh-gemuruhnya gunung dulu. Merapi Iya, itu gempa itu malah normal. Iya. Ngomongin gemuruh, gempa dan konflik kalian paling parah pas kapan dan gimana? Konflik pribadi atau konflik perjalanan nih? Perjalanan juga, kan kalian berdua kan. Oh, iya. Ada konflik kan. Kita berantem biasa aja. Oh, di awal perjalanan tuh. Karena di awal perjalanan tuh semua yang kita visi misi kita kan masih berbeda. Wih, Dari yang hidup kita dulu kan kerja di kantoran. Dia kerja di kantoran, hidup enak, duduk di bawah AC segala macem, santai. Tiba-tiba kita langsung hidup di lapangan. Pasti kan pandangan beda kan. Iya, Sedikit gini salah langsung Terus kayak ngedit-ngedit kesal. kan. Pertama kali kan kami ngedit berdua gitu. Sekarang saya mengedit Nggak. sendiri dia Nggak. ngedit. Dia ngedit, aku nggak ada, aku ngapain. Itulah, Ya, gitu pokoknya namanya segala sesuatu yang kita mulai dari awal tuh untuk berdua gabung satu tuh pasti ada masalah. Nggak usah dari perjalanan, nah nikah pun pasti kayak gitu. Ada konflik yang sampai mau balik tuh. Oh ada, itu pas di Jakarta tuh. Nah, cuman. Itu- Kita mau gali-gali luka lama. Aku suka gali luka lama. Itu pas kita lagi nyari penginapan tuh udah capek kali, kita nyari penginapan, terus dia dapat penginapan yang murah, memang kita nyari murah kan, tuh karena capek pengen istirahat. Rupanya dia dapat penginapan tuh di lantai 2 yang kita nggak tahu. Jadi pas sampai di lokasi di bawah barang banyak tuh yang mau kita bawa ke atas. Ya karena aku udah capek juga, aku bilang, tuh lah kau cari penginapan tuh yang bagus lah di kiri deh. Habis itu dia marah juga. Kau carilah sendiri gitu loh dia. Kayak gitu dalam mobil lempar handphone lah pokoknya gitu-gitu. Kau carilah sendiri kalau kayak pandai gini. Habis itu udah tenang lah, habis itu pergi balik lagi. Diam-diaman lah. Diam-diaman. Jadi itulah namanya perjalanan kan. Suami itu selalu salah. Betul nggak John? Enggak. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Tapi memang kita tuh butuh pasangan sih yang memang bisa menjaga itu. Terus setelah aku pikir-pikir, iya juga. Aku kan nggak tahu dia cari penginapan dia. Yang penting kita cari penginapan tuh yang murah pikirnya. Ya. Dan karena emosi lagi nggak stabil kita berantem. Dan itu adalah bumbu dalam suatu hubungan Ish. yang buat kita makin kuat. Dalam sekali. Yes. Sebenarnya tuh harusnya nih, ini adalah ngomong bodoh ini ada 2 segmen awalnya. Iya. Brand aku awalnya adalah segmen kau dan aku. Oke. Pria yang pergi ke Indonesia. Ha-ha. Dan ada segmen kedua.
adalah ketika istri-istri kita saya curhat. Oh. Aku tuh kan banyak orang nanya di sudut pandang seorang Iya, iya, wanita iya. yang ikutan keliling Indonesia gimana rasanya? Ada tuh yang nanya juga, tolong tanyain ke John dan Riana, kayak mana perasaan Ci Riana ikut si Ko John katanya kayak gitu. Apa perasaan kau? Mau dijawab ya? Jangan. Mau dijawab ya? Oh, kalian berdua yang awal ide mau jalan ke siapa? Ya dia lah. Aku. Oh, Dia pas jemput aku di kantor, habis itu dia bilang, bosan gini-gini aja hidup nih. Keliling yuk katanya. Hah? Keliling apa nih? Indonesia aja lah katanya. Ke Indonesia ini luas ya, banyak pulau. Udah pernah ke sini nggak NTT? Udah pernah ke Lombok? Udah pernah ke Bali belum? Oh belum ya. Gimana kalau misalnya kita naik mobil aja, nggak usah naik pesawat kan? Kita menghemat budget, gini-gini. Menarik gitu. Oh, kau sebagai istri pun merasa tertarik. Iya karena aku Kebetulan dia suka jalan juga. suka jalan. Tapi Aku di luar tuh- negeri. Iya. Sombong ya. Yang kayak di Solo mall-mall traveling, gitu lah. Solo traveling gitu, karena kan kayak dulu di kantor ada apa? Trip kemana gitu ya? Iya. Dinas gitu. Kayak aku ke Batam. Terus aku kayak kan masih ada spare waktu Sabtu Minggu ya. Jadi aku minta tiket di hari Minggu pulangnya. Kan Oke, ditanggung bisa, kantor ya. kayak gitulah. Jadi aku solo traveling ke Singapura gitu. Coba kan jalan-jalan dengan full time-nya kan dua hal berbeda. Iya, Yang sampai makanya. ninggalin segala sesuatu dua hal berbeda tuh sampai bisa nanti. Makanya tertarik kan. Full time nih jalan-jalan. Oh. Bertahun-tahun nih. Nggak Dia- sehari. Dan dia happy. pernah ke Afrika sendiri 13 hari. Habis itu aku terbangun, mimpi rupanya. Kayak itu kan bisa jadi highlight di awal, teaser John. Orang iya, kaget tuh kayak- nonton di awal nanti. Oh, itu hooknya di depan. Iya, di depan. Terus kan? Rupanya mimpi. Itu di akhir bulan juga November dia ngomongnya, habis itu ide bagus. Dari kalian ngomong Buat surat sampai kalian resign. wujudkan berapa lama? Iya langsung bawa surat resign waktu tuh. Ya, nah itu Langsung resign. lumayan unik. Tapi plan aku di awal itu aku kan dulu nonton tuh orang yang sering-sering road trip juga. Dari 2018 tuh aku udah pengen keliling. Iya, dia Cuman udah- namanya sendiri kan masih ada rasa-rasa takut kan. Pikir sampai 2020. Dia ngajak 2019 akhir. Aku Dia bilang ngajak sama dia, aku, gitu. mau nggak kita coba keliling Indonesia? Karena apa? Ini nggak harus kalian ikutin ya. Karena apa? Aku pikir di awal kita kerja di kantor itu jam 8 sampai jam 5 sore. Sabtu Minggu libur dan dalam 1 tahun kita cuma ada 12 hari cuti. Kau kumpulin duit selama bilanglah 11 bulan. Bulan ke-12-nya kau pergi jalan-jalan dan habis juga menurutku gitu karena aku orangnya boros. Belum tentu waktu tua kalian pensiun kalian bisa ngelakuin hal itu. Aku pikirnya gitu. Ya udahlah, kenapa enggak? Apalagi zaman sekarang kita bisa kerja dengan mobile gitu lah istilahnya. Kan banyak tuh kerja mobile sekarang, jual diri lah apa segala macam. No comment, lanjut. Habis itu aku pikir, mau nggak kita coba selagi stamina kita kuat, kita dan kami ini tipikal orangnya nggak terlalu banyak perhitungan, nekat aja dulu, mati belakangan pokoknya, mati Itu- tanam kata orang kan. Itu kuncinya. Ya, habis itu ya udahlah dengan uang nggak seberapa itu makanya kami jalan dari 2019 akhir. Udah buat surat resign. Buat kan surat harus resign. sebulan sebelum ya kalau mau resign dari kantor ya. Februari kami resign. Ternyata pas itu COVID kan nggak boleh kemana-mana tuh, lihat di berita orang kesini disuruh pulang, kesini disuruh pulang. Nah di bulan 2 sampai bulan 6 itu aku dengan bodohnya buat YouTube live streaming game. Karena udah nggak ada penghasilan kan. Iya, Betul-betul buat aja dulu terputus. itu. Ternyata nggak nonton sama sekali, yang nonton cuma 1-2 itu pun aku sendiri yang nonton. Bagus. Habis itu di bulan 6 kan udah tuh dari bulan 2 sampai bulan 6 tuh fokus nganggur kali kami pokoknya. Nah habis itu ya udah aku bilang sama dia, coba aja lah jalan yuk, belum tentu ini. Kalau kita kan nggak ada rumah lagi nih, kita kalau disuruh berhenti, ya udah berhenti aja dulu di situ, tidur nanti lanjut lagi. Nah itulah kenapa kami nekatin, habis itu kami pergi. Jalanlah kami akhirnya. Ternyata Ya, berhasil. main tusuk-tusuk ya. Iya, habis itu kan Nggak itu disuruh pulang, lanjut. swab itu ya udah tusuk-tusuk. Sesuai ekspektasi nggak sampai sekarang? Nyesal sih aku enggak, terus terang Nyesal aku enggak? nyesal enggak, sama sekali aku enggak nyesal. Ekspektasimu pas awal jalan, kan tak terasa udah sekarang 5 tahun 6 tahun ya? Malah bersyukur banget loh. Nah, Itu bersyukur banget meskipun bukan dalam hal keuangan ya. ya ekspektasiku malah berlebihan John. Ya. Karena sebelum berangkat itu Nggak aku nyangka kan tuh bisa sampai di titik ini. Uang habis balik. bukan, ya itu satu. Yang keduanya sebelum jalan tuh kan aku live streaming game, buat YouTube game, dan itu nggak jalan sama sekali. Pas kami buat camper van ini 2 minggu tuh udah monetize. Monetasi ya itu Karena bahagia kan banget. pikirnya 9 bulan kan, oh di 2 bulan udah jalan nih, segampang ini nyari duit kah? Aku pikir kayak gitu awalnya. Itu sampai awalnya. saking bahagianya itu monetis, duit monetis kami untuk berbagi gitu. Ya, Jadi kami pas- beli semua uang itu tuh untuk berbagi di orang di jalan. Situ Ada tuh di YouTube kami waktu di saling Riau. apa?
bagi lah excited banget gitu. lah. Pokoknya dari Riau kami ke Sabang dulu memang mulai dari nol kan. Habis itu balik ke Riau itu udah dapat penghasilan. Itu Iya, sekitar 3 atau itu 4 wow. bulan perjalanan tuh. Betul-betul itu merasakan Berarti kehappian sampai yang hari ini bertahan tuh udah sangat luar biasa. Ya sejauh ini sangat luar biasa sih. Semua berkat Tuhan. Mau sampai kapan? mau sampai tua lah kayak ini. Aduh. Sebenarnya ya kalau aku sih masih yakin bisa keliling dan menghasilkan. Iya. Cuman ya kita masih tetap terus-terus belajar. Itulah kenapa kami mau ketemu kalian yang udah sukses, yang penghasilan sangat besar. Kami Iya, juga iya. mau Amin, tahu. kan? Iya, iya. Itulah si Joni nggak bersyukur ya. Makanya kami banyak belajar. Bersyukur, ini ekspresi bersyukur. Makanya kami belajar dari kalian. Kayak mana sih Jon biar bisa bertahan gitu. Nah, Tapi gitu. aku selama ini lihat kalian ya kayak perjuangan kalian tuh emang nggak main-main sih. Iya. Kalau kami kan terlalu santuy ya. Kalau kalian kayak Dan aku salut banget sama kau Jon. Terus terang aku salut Iya. sama kau. Hebat sih. Karena kamera on kan? Coba kamera off. Enggak betul. Kalau kamera off malah aku nggak ngomong Iya. karena malu. Kalau di sini aku ngomong aku salut sama kau. Oh, iya. Tingkat kerja keras kau tuh tinggi banget. Terbayar sih kalian itu. Hah. Sesuai serius. Lagi puji aku gitu. Semuanya kan udah kelihatan di kayak YouTube mereka. Iya. Jadi sejalan Naiknya emang drastis. Emang Iya. kerja keras mereka itu emang keras Dulu banget gitu. 2000 Kerja keras aku sih, kerja keras dia orangnya memang tipe sama lah kalian berdua hebat sih. Iya hebat sih. Tanpa kau, ya si John juga nggak Iya. apa-apa. Enggak, Karena bukan kau yang dijual, Ren. Thumbnail istri kau harus naik kan? Karena mau yang dijual. Istri naik kan? Iya. Beda lah dari 2021 ketemu kalian sama Iya sekarang. beda sih. Soalnya kita kalau udah mulai ketemu, lo tak ketemu lagi. Kayak ini kan kita besok udah tak ketemu lagi. Iya. Iya, Kita benar. nggak tahu kapan ketemu. Tapi enaknya adalah pas kita ketemu baik cerita. Iya, benar. Iya. Makanya aku penasaran. Oh ya waktu di Sulawesi kayak mana perjalanan kalian? Penasaran juga sih aku sebenarnya. Ada nggak sesuatu yang buat kalian tuh pengen balik lagi atau nggak mau balik lagi? Sulawesi sih menurut aku adalah sweet spot. Jadi kalau kau pernah ke NTT dan kau pernah keliling daerah barat kan, dia tuh kayak sweet spot antara keindahan NTT dapat, cuman keramaian barat masih dapat. Kota-kota besar ada, iya, mall iya. masih ada, rumah sakit, bengkel Iya, semua masih aman. Hmm. Jadi view-nya bagus, fasilitasnya oke. Oke, oh Itu itu sweet spot. keren sih, keren. Spot bagi aku. Betul. Lautnya masih biru kan, dan jalannya masih bagus kan. Ya, Oke. bagus banget. Kalau kita NTT kenal cuma satu, pulaunya terlalu banyak, pindah-pindah pulau mesti nyebrang. Iya. Ya. Habis itu nggak ada Kayak mall-mall kalau besar. terdampar lama, terdampar di alor lembatan berapa hari? Iya bisa sampai Dua 2 minggu minggu. atau sebulan gitu. Iya, itu dia. Ke Sabu, Pulau Iya, Sabu iya. pergi kan? Sebulan. Iya. Aku tak pergi gara-gara kapalnya kapan berangkat lagi. Iya. Tahu, Docking soalnya 2 mereka minggu sering sekali docking. kalau di Iya. Sabu. Kenapa kalian pilih Kalimantan atau Sulawesi ya? Kenapa Nah, kalian nggak mau ke Sulawesi? pikirnya Sulawesi indah itu gini, Kalimantan Sulawesi kan bersebelahan. Kami mau ke Kalimantan, terus dari Kalimantan nyebrang ke Sulawesi. Habis itu syukur-syukur bisa langsung ke Papua. Lagi. Jadi rute yang kalau mau efisien ya, ini pengalaman setelah kami jalan. Yang efisien adalah kau Kalimantan selesai, Terus sampai nyebrang ke ke Sulawesi. Sulawesi kan sampai ke Bitung tuh Betul. mentoknya. Nah dari Bitung kalian udah dekat nyebrang ke Maluku. Iya. Dari Maluku, Betul. nah, barulah Ke Sorong. Papua. Sorong. Iya, Itu itu yang benar katanya. Itu yang itu lebih planning efisien. tanpa mikir biaya. Iya. Sama, kami juga tengah jalan sampai Sulawesi. Terus dari Bitung juga kita juga kirim pulang. Iya. Balik lagi. Iya. Karena perjalanan ya endingnya tetap butuh biaya kan. Butuh biaya, benar. Iya, itu memang. Aku setuju sih, memang bawa mobil lebih murah karena kita bisa masak di sana, tidur di sana, hemat di sana. Iya. Juga mahal di penyeberangan. Penyeberangannya kena. Nah, makanya kenapa kami pikir mau pakai mobil lagi ke Sulawesi dan Kalimantan karena itu nggak terlalu banyak penyeberangan kan. Iya. Betul. Tuh. Jalur darat aja. Kalimantan sama Sulawesi nggak banyak penyeberangan. Hemat Terus nyambung. Hemat. Benar. Iya. Itulah kenapa kita butuh camper van. Aku rasa kalau road trip ya, yang dengan budget yang paling efisien adalah Sumatera, Jawa, Bali, itu efisien banget. Sampai ya. Bali oke masih efisien. Sampai Lombok ke atas udah pakai penyeberangan. Kemudian yang Kalimantan, Sulawesi itu worth it banget. Iya. Makanya kami kalau nanti memang pun ke Maluku dan Papua, Kami nggak pakai mobil. mungkin kita backpacker. Karena kan Why? Maluku kan terlalu banyak kepulauan kecilnya dan nyebrang kan. Aku udah hitung budget Iya. untuk kirim mobil kalau dari Jawa ke Maluku, PP plus penyeberangan antar pulaunya, itu bisa habis 40-50 juta penyeberangan doang. Mati. Dan terus mobil kalian kemana jadinya? Mobil kami di Jawa. sementara di Jawa, di Sentul. Kalau kalian ke Ya, taruh di Maluku? karoserinya. Sekarang lagi servis kan sekalian kan? Itu kalian nggak mau mengidekan untuk dirental gitu? Pernah hampir rencana rental, cuman beresiko banyak. Apa resikonya? Ada dua resiko. Satu, karena tidak semua ngerti campervan. Oke. Contoh, Takutnya- paling gampang nih, Rangga tuh ada expand body. Expand itu nggak bisa cuma tekan tombol, lo biarin. Iya. Oke. Kami tuh harus posisi. Jadi kemarin aku pernah kejepit sesuatu hal yang halus langsung tiba-tiba brek.
lepas nih punya itunya. Oh, yang hidrolik itu ya? Iya, yang naik itu. Astaga. Jadi harus bener-bener kita tuh harus Betul-betul. bener-bener cek ini aman nggak nih, nggak ada barang kan di bawah, harus cek sampai ke kolong. Itu bagi yang tak ngerti bisa rusak tuh barang. Iya. Yang Satu. kedua adalah karena ada logo Jajago di sana kan. Takutnya yang nyewa tuh Ya Yang orang tiga aneh-aneh ya. akhirnya orang taunya itu mobil Jajago. Iya, iya. yang kena Memang kita. di rental kan bisa dapat untung, aku setuju. Cuma aku mikir resikonya Iya, adalah nama kalian jelek jadinya. iya. Tapi bukan yang kedua tuh tinggal kau copotin doang. Kalau aku copotin, orang jadi bilang apa? Ini bukan mobil Jajago. Orang kan mau nyewa karena Jajagonya. Oh, Iya. tapi dari dua kendala itu bisa sih kami ituin John. Kok nggak kami pinjam pakai ke Kalimantan? Makanya aku punya kemarin yang Bambang itu aku jual. Kenapa? Aku cabut aku jual. Kenapa? Karena aku pernah taruh agak lama mobil camper van itu maintenance cukup rutin. Lu mesti sering bolak Iya, balik. iya, iya. Mahal. Terus Kalau- bayar pajaknya. Pajak tiap tahun. Oh iya. Gila, kemarin itu si Kir tiap Bambang. 6 bulan. Tapi menurut aku tetap aja mahal Iya. dong, karena per bulannya Iya. kita harus bayar 3 juta juga mahal loh. Iya, mahal Karena banget. kita nggak pakai. Iya. Dan Tahu. semuanya berkarat. Bayangin nggak tuh bagian bawahnya rusak semua, kami sampai aku mikir, ganti. Tak daripada aku rental mending aku jual. Iya, iya, jual. Oh yang Bambang. Dijual, dijual. Enggak yang Rangga. Rangga udah baik nawarin. Nah, Oh. dia tinggal DM aku penolong berapa kita di sini. Kalau aku sih lebih rental sih, nggak mau pemilik Enggak, sendiri. rusak nama aku nanti kamu pakai bahannya. Coba memang itu resiko lah. Maksudnya tuh untuk keliling-keliling tuh bawa camper van aku setuju. Itu memang iritnya banyak Iya. untuk pulau-pulau daratan besar. Iya, iya. Kalau daratan kayak kita yang pulau-pulau kecil, Iya, mampus kau. ya. Kan kapal nggak semua bisa kirim. Iya, dan maka itu kita pilih beberapa tempat tuh harus backpackeran. Bukan kita yang mau, tapi itu diharuskan gitu, bener kan? Sebenarnya kalau bisa pakai mobil kita mau aja, cuman biayanya itu jadinya kita Kemarin keharusan ada untuk yang backpackeran. komplain, pasti ada yang beberapa yang komplain, ih ngapain keliling satu pulau, kok nggak bawa mobilnya sih? Ya mau gimana, budget aja lumayan gitu loh. Kita juga nggak bisa paksakan. Karena banyak juga yang komen, katanya keliling camper van, tapi kok nggak bawa mobilnya. Kita nggak bisa, bukan kita nggak mau gitu kan. Kalian bayangin aja kayak si John bilang, mau ke Maluku, bawa mobil 40 juta nggak kemana. Iya memang. Kecuali kalian ada Bitcoin 80 Bitcoin, nah saya pikir ya kan John. Ada bikin kok kalau mahal dari Surabaya ke Maluku, kok bisa aja ke itu dulu ke Manado, habis iya. Manado coba ke Bitung. Hemat 5 juta doang. Kan lah. Terus kemarin ada yang bilang lagi, kalian kan bisa cari endorsan, tak segampang itu Ya, cari endorsan. semua nggak bisa berjalan Nggak dengan semua. itu. Jadi kalau nggak ada endorsan kita nggak jadi jalan, dong kan nggak gitu juga kan. Iya, iya, iya. Makanya aku bilang, itu kayak tujuan awal kita road trip pakai mobil kan sebenarnya untuk hemat budget. Betul dong? Iya, Lebih benar murah dong. daripada sosok kan? Iya. Cuma kalau pulau-pulau kecil malah lebih mahal. tuh. Iya, betul. Mending kalau backpacker, sewa motor. Kayak kita kemarin waktu di Sumba, mau dari Sabu mau ke Sumba, itu aja udah sebenarnya udah kesalahan kita bawa mobil. Tapi kayak mana kita nggak bawa mobil, karena kita dari awal udah sana bawa mobil kan. Mau nggak mau bayar lah tuh penyeberangan, kau nunggu 2 minggu, kapal docking. Karena Sabu itu pulaunya kecil Sebulan banget. kita di Sabu. Ya sabu kecil. Sabu itu kecil banget kan. Kecil kali. Sehari aja udah kelar. Udah kelar. Iya. Nah kemarin kami juga yang Lembata Alo kan kita pakai Motor. Kalau enggak ada bawa mobil lumayan ya. Dan motor tuh lebih cocok di pulau-pulau kecil. Betul, betul. Lebih gampang masuk pelosoknya. Ya. Ben- Dan nggak di enak. semua tempat di Indonesia ini jalanan bagus. Di Lembata itu aku bawa mobil, tangkiku peot. Iya, Dan jalannya itu sampingnya jurang gitu. Nah, gila itu sih dia. itu. Nggak Tapi ada ya pilihan. pengalaman kan jadinya. Iya. Iya. Pengalaman yang menyenangkan. Oke guys, ya, jadi kita akan lanjut lagi di season berikutnya. Kalian bisa nonton di channelnya Case. Keliling Indonesia Santuy. Part 1 sampai sini dulu dan Masih nonton ya? buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! escape from my hideaway.